Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya iman dengan cara mengimani rukun iman, yaitu beriman kepada Allah yang pertama, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Adapun iman kepada qada dan qadar memiliki kadar wajib yang harus kita ketahui, yaitu berimannya seorang hamba dengan apa yang terjadi di alam semesta ini telah didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui seluruh kondisi yang ada di alam semesta ini, telah dicatat, dan Allah tahu seluruh hal-hal detail tentang hamba-hambanya sebelum Allah ciptakan makhluknya. Dan Allah catat hal-hal itu dalam Lauhul Mahfuz. Maka barang siapa yang beriman bahwa seluruh yang terjadi didahului oleh takdir Allah, dan Allah tahu dan Allah catat, maka ia telah memenuhi rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kemudian mari kita masuk ke pembahasan kita, qada syar'i dan qada kauni. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Pengertian qada di dalam ayat ini adalah memerintahkan atau mewasiatkan. Lebih tepatnya adalah qada syar'i. Karena definisi dari qada syar'i, yang pertama, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Kemudian yang kedua, hanya terjadi terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Contohnya, semua amalan ibadah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, haji, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini tentu Allah cintai dan Allah ridhoi. Tetapi tidak semua hambanya melakukan hal tersebut, amalan-amalan ibadah berikut. Yang kedua, qada kauni, pasti terjadi, dan terhadap perkara-perkara yang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kematian. Kematian pasti terjadi, akan dialami oleh seluruh makhluknya, tidak akan dapat dihindari. Dan contoh lainnya, diberi penyakit. Kemudian timbullah pertanyaan di kita,
mengapa Allah menakdirkan keburukan kepada kita? Jawabannya, perlu kita ketahui 4 poin penting untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, agar kebaikan dikenal. Kemudian, supaya manusia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya manusia bertobat setelah melakukan dosa. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, agar kita mendapatkan ibrah, pelajaran dan hikmah di dalam. Contohnya, betapa banyaknya manusia yang membaca zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dihindarkan dari seluruh makhluk-makhluknya yang ingin mengganggunya. Karenanya, Anda dapatkan orang seperti ini senantiasa rajin berzikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ia selamat dari gangguan-gangguan tersebut. Maka keburukan yang ada pada makhluk ini memiliki hikmah bagi terdorongnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah, zikir, berdoa kepada Allah, dan semisalnya. Ini tentunya merupakan perilaku baik, dan ini tentunya merupakan perilaku yang baik. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassallallahu alaihi wasallam ani Muhammad. Rabbana taqabbal minna. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.